Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu terbagi kepada dua. Qismun yubtilu thawab as-shaum lis-shaum nafsah fala yajibu alaihi qada wa tusamma muhbitat. Yang pertama adalah bagian yang membatalkan pahala puasa, dan puasa itu sendirinya kada batal, pahalanya aja yang hilang, pahalanya yang habis, tapi puasanya kada batal. Dan fala yajibu alaihi al-qada, dan kada wajib mengqada. Nah, jadi yang pahalanya habis, puasanya kada batal, kada wajib untuk mengqada. Wa tusamma muhbitat, disebut dengan muhbitat, yaitu penghapus daripada pahala puasa. Dan bagian yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah yang membatalkan puasa juga menghapus pahala puasa. Ini keduanya batal. Puasanya batal dan pahala puasa hilang. Nah, in kana bi ghairi uzrin, apabila tanpa ada uzur, fayajibu fil qada, maka wajib atasnya mengqada. Wa tusamma mufattirat, dan ini disebut dengan mufattirat. Bagian yang pertama, al-muhbitat, yaitu penghapus daripada pahala puasa. Wa ya mubtilu thawab as-shaum, yang membatalkan pahala puasa adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi yang membatalkan pahala puasa, sedangkan pahala puasanya kada batal, yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah ini menyambati orang, menyambati keburukan orang lain, menyambati aibnya orang lain, menyambati kejelekan orang lain. Nah, ini adalah namanya ghibah. Jadi bukan hanya dilarang pada waktu Ramadan saja, di luar bulan Ramadan pun juga dilarang. Jadi jangan sampai kita salah arti, oh menghibah ini di bulan puasa aja kada boleh, karena setelah puasa boleh pulang menyambati orang, bukan. Jadi menghibah itu ya selawasan kada boleh. Yang dimaksud dengan menghibah itu apa? Zikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan, yaitu menyebut engkau akan saudaramu bima yakrahu, terhadap apa yang inya kada katuju, terhadap apa yang dia tidak suka, dengan cerita kita tadi tentang dia. Walaupun tasadikan, walaupun engkau bujur, pandiran kita itu bujur. Kita memandirkan saudara kita. Ghibah ini kan artinya ghaib, inya kada mendengar. Orang yang kita sambat ini kada mendengar, itu namanya ghibah, ghaib ya. Inya kada tahu apa yang kita pandirkan, inya kada tahu. Seandainya inya tahu, inya kada katuju dengan pandiran kita tadi. Misalnya kita menyambati kawan kita tuh maling, tentunya kan kalau kita sambati berhadapan, pian ini maling, kada ketujunya. Nah, berarti kalau kita bercerita lawan kawan, tahukah lawan si fulan itu inya ketuju ma ambil ampun orang. Berarti ini sudah ghibah ngarannya. Kalau itu benar. Kalau kada bujur, Pak, namanya fitnah. Kita menyambati orang, nah, ternyata yang kita sambati tadi inya bukan maling rupanya. Berarti kita sudah memfitnah orang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, jadi kalau ghibah ini memang bujur, aib orang itu memang bujur, kita pandirkan ke orang lain, inya kada katuju. Nah, itulah disebut dengan ghibah. Apalagi kita menyambati orang, misalkan tahu kasih fulan itu
ya, orangnya pemalar, ya, orangnya pelit. Coba kita sambat di hadapan inya, sarik kada, sukakah kadakah dengan sambatan itu? Ternyata kan kebiasaan dan kebanyakan orang kada ketuju disambati kayak ini, berarti kita sudah ribah menyambati orang. Nah, jadi kalau kita hendak memandirkan orang lain itu difikir dahulu, kira-kira ini kalau kita sambat di hadapan orangnya, inya suka atau kada? Kalau sekiranya kada apa-apa, oh berarti ini bukan ribah. Tapi ternyata kalau ini kita bicarakan di hadapan inya, nah itulah yang disebut dengan ribah. Kalau inya sarik, sekiranya kita sambat di hadapan inya ini sarik, maka ribah itu ngarannya. Kadang-kadang ada juga, tolonglah aja, jangan sambatkan ke orang lain. Kalau menyambatkan ke pian aja, terus si fulan itu ketujuh mengambil ampun orang. Ini misal ya, dikiranya itu kada ribah, ya. Kena kawannya tadi gitu pulangnya, dia cerita pulang lawan orang, tolong jangan sambat ke orang lain. Ya, ulun kapiannya menyambat, masing-masing seikong sampai 100 orang. Akhirnya sekampungan tahu, ya, dengan berita per orang tadi. Nah, itu bahaya, ya. Jadi prinsip kita seperti ini, ya. Kita harus punya prinsip. Kalau kita mendengar kejelekan orang lain, kalau kita dengar keburukan orang lain, maka usahakan keburukan itu, berita buruk itu berhenti di kita. Berita yang kada baik itu berhenti di kita. Jangan sampai berita buruk orang lain, orang tahunya dari kita. Ini bahaya. Kalau kita sampai berita buruk orang lain, kita sampaikan ke orang lain lagi, karena orang lain menyampaikan ke orang lain lagi, yang lain menyampaikan lagi, maka berapa banyak orang menyampaikan berita dari kita, maka itu juga pahala, begitu juga dosanya mengalir ke kita. Kita memberitakan sampai ke 100 orang, 100 orang ini bercerita pulang ke orang lain, ke 100 orang lagi, berarti dosanya 100 mengalir ke kita. Cerita lagi yang 100 tadi ke 1000 orang, nah, 1000 dosa mengalir ke kita. Nah, jadi harus kita pegang prinsip itu. Kalau kita mengetahui keaiban, kekurangan, keburukan, kejelekan orang lain, maka berhentilah keburukan itu, beritanya itu di kita, jangan sampai tersebar melalui kita. Kalau masing-masing kita punya prinsip seperti ini, maka aib-aib saudara kita semuanya tertutupi. Apa kata Nabi SAW? Man satara musliman fid dunya satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, kita tahu nih kawan kita punya kekurangan, punya keburukan, punya aib, kita tutup aibnya, artinya kada kita pandirkan ke orang, maka nantinya Allah juga akan menutup aib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tutup balasannya itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka aib kita pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hendak aib kita ini ditutup oleh Allah, maka tutuplah aib orang lain. Karena sebenarnya aib kita ini lebih banyak daripada aibnya orang, ya. Aib kita ini lebih banyak daripada orang. Orang kada tahu aib kita karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah aja kada mau ungkap. Seandainya Allah ungkap kekurangan kita, dilihatkan ke orang banyak, kemungkinan kada ada orang yang hendak berparak lawan kita, karena saking banyaknya aib kita tadi. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tutupi aib kita. Ini suatu nikmat. Jadi kalau hendak tambah lagi ditutup oleh Allah SWT, tutuplah aib orang lain.
Ya, tapi kalau hendak aib kita dibuka, maka bukalah aib orang lain. Tentunya kada ada di antara kita yang ingin aibnya dibuka. Semuanya kita ingin aib kita ditutup oleh Allah. Caranya kayak apa? Tutup aibnya orang lain. Itu aja. Nah, jadi yang pertama ghibah, dan yang kedua namimah. Namimah ini naqlul kalam biqasdi qa'il fitnah, yaitu memfitnah orang lain. Berbicara yang kada jujur, berbicara bukan kada sesuai dengan faktanya, berpandir tentang orang lain kada sesuai dengan realitanya, berarti fitnah, dengan tujuan ya supaya mungkin terjadi permusuhan, terjadi perceraian, terjadi ya macam-macam lah, putusnya silaturahim, dengan maksud tadi nyama memfitnah tadi. Itu namanya namimah. Dan yang ketiga yang bisa menghapus pahala puasa itu al-kadzib, dusta, berbohong, al-ikhbaru bi ghairil waqi, memberikan kabar kada sesuai dengan fakta. Jadi kadang-kadang kita bisa teranggap remeh tentang masalah berbohong ini. Kada apa-apa aja berbohong sedikit. Nah, gara-gara kada apa-apa itulah nanti kita bisa berbohong kepada yang besar. Bahkan kata ulama, kita berdusta lawan anak aja kada boleh. Kita misalkan berjanji lawan anak kita, kalau anak kita sekolahnya hari ini bagus nilainya, nanti dikasih hadiah, misalnya duit 20.000. Sekalinya hari ini anaknya bagus nilainya, ulangannya nilainya bagus misalkan, ulik ke rumah kada jadi abahnya memberi ya. Sekalinya abahnya mendustai aja. Nah, ini dihukum dosa sudah. Berdusta lawan anak itu hukumnya dusta. Anak kecil kita yang lagi nangis, kita sambat, apa yang mengolah anak ini takutan? Anak takutan lawan tikus kah? Anak takutan lawan cecak kah? Kita sambat tuh cecak ya, padahal cecaknya kada ada. Ataupun itu tikus supaya anaknya ampih menangis. Nah, padahal tikusnya kada ada. Maka itu juga kata ulama sudah dihukumi berdusta kepada anak. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu dihindari. Dan kalau kita kebiasaan melakukan itu kepada anak kita, nanti jangan heran anak kita kalau sudah ganal itu jadi pendusta juga. Ketujuh mendustai orang, gara-gara orang tuanya ya sudah dari awal mendidik anaknya dengan perkataan yang bohong, dengan perkataan dusta. Jadi biasakanlah berbicara jujur ya, walaupun jujur itu misalnya pahit ya. Akibat dari jujur itu adalah suatu misalnya hal yang berbahaya, tapi qul haqqan walau kana murran, berbicara yang benar walaupun berbicara benar itu adalah pahit. Keempat, yang menghilangkan pahala puasa, memandang terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aw lima yahill bi syahwatin, ataupun yang halal tapi dengan syahwat. Jadi memandang yang haram di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, memandang yang haram syahwat atau kada, ini bisa menghilangkan pahala puasa. Melihat yang halal saja kalau syahwat maka menghilangkan pahala puasa. Contohnya apa? Melihat istri kita lagi puasa nih, siang-siang melihat istri kita imbah mandi misalkan, kita lihat syahwat ya. Apa arti syahwat itu? Syahwat itu berkeinginan untuk menggaulinya, ada rasa keinginan untuk mendekatinya, menggaulinya. Itu syahwat, berarti ada rasa ingin, senang. Padahal halal nih, istri kita ini halal.
maka itu pun kata ulama sudah menghapus pahala puasa. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita hindari, ya. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi melawan hawa nafsu kita, ya, menundukkan hawa nafsu kita. Sama hukumnya mencium istri, ya, di bulan Ramadan hukumnya apa? Di sini disebutkan kalau syahwat, ya, maka hukumnya haram, ya, kalau syahwat. Kalau inya kada syahwat bang, khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Mencium istrinya padahal kada apa-apa nih, kada ada rasa sama sekali, ya, memang kada haram, tapi lebih baik ditinggalkan. Kalau yang cium istrinya di bulan Ramadan syahwat inya, nah, maka hukumnya haram. Tapi batalkah? Kada batal. Puasanya kada batal, tapi hukumnya haram. Haram ini berarti pahala puasanya hilang, tapi puasanya sendiri kada batal, kecuali sampai inzal. Inzal itu keluar sperma, keluar air maninya, dengan sebab misalnya mencium istri keluar spermanya, dengan memeluk istrinya keluar spermanya, maka pahala puasa hilang dan puasanya batal. Tapi kalau kada sampai inzal, sperma kada sampai keluar, maka jatuh pada hukumnya haram. Kalaunya syahwat. Kalau kada syahwat sama sekali, maka hukumnya khilaful aula, ya, lebih baik ditinggalkan, tapi kada sampai jatuh kepada haram. Maka kalau kita masih belum mampu mengendalikan diri, maka lebih baik ditinggalkan, ya. Apalagi kalau masih muda, apalagi kalau masih hanyar-hanyar menikahnya di bulan Sya'ban, resepsinya bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan tuh lagi panas-panasnya tuh, ya. Hati-hati, taparak sedikit aja sudah nyetrum. Kemudian yang menghilangkan pahala puasa al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu ini ya bersumpah tapi kada bujur. Wallahi, ya, aku kada mengambil, ampun pian, padahalnya mengambil, berarti sumpah palsu. Jadi lafaz-lafaz orang sumpah itu bisa demi Allah. Kalau bahasa Arabnya wallahi, tallahi, billahi, nah, itu lafaz-lafaz sumpah. Jadi jangan sampai kita terbiasa dengan menggunakan lafaz-lafaz sumpah ini. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan kata-kata kehormatan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, seumur hidupku, jar Imam Syafi'i, aku kada pernah bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun aku benar. Kenapa? Karena apa yang kita sumpahkan itu tidak setara dengan kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala, tidak setara dengan kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita dituduh mengambil duit 10 juta, padahal kita kada mengambil, bersumpah kita, wallahi, ulun kada ada mengambil duit 10 juta ini. Berarti seakan-akan kita sudah membandingkan nama Allah dengan 10 juta tadi, padahal nilainya 10 juta itu kada ada nilainya dengan nama Allah tadi. Jadi kita sudah mengimbangkan nama Allah dengan duit 10 juta. Itu kata Imam Syafi'i, alasan beliau kada hendak bersumpah walaupun beliau benar, karena kada hendak menggunakan nama yang mulia untuk sesuatu yang remeh, walaupun dunia dan isinya kada hendak digunakan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai wanti-wanti kita, jangan sedikit-sedikit kita bersumpah. Ya, karena yang kita gunakan itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi, berbicara kotor di bulan Ramadan,
berbicara yang kada pantas, bapandir yang jorok-jorok, yang kada bagus, itu juga perlu dihindari. Karena pembicaraan yang seperti ini akan menghilangkan pahala puasa kita. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dosa dan perkataan-perkataan yang tidak pantas di bulan Ramadan, maka Allah tidak berhajat kepada dia untuk meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, makanan dan minumannya. Maksudnya Allah kada berhajat kepada puasanya tadi. Allah kada peduli dengan puasanya tadi bagi orang yang kada peduli terhadap perkataan yang kotor tadi. Di bulan Ramadan masih aja berkata kotor, berkata yang kada pantas, berkata-kata yang kada baik. Allah pun kada peduli dengan puasanya. Maksudnya hendak diterima, hendak Allah kada peduli. Nah, jadi yang seperti ini berarti sudah kada ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita hindari. Nah, inilah beberapa hal ya yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Al-ghibah, namimah, dusta, melihat kepada yang haram ataupun melihat kepada yang halal tapi syahwat, atau sumpah palsu dan berkata-kata yang kada pantas diucapkan. Kemudian bagian yang kedua, al-mufattirat, yang membatalkan puasa dan membatalkan puasa itu sendiri. Puasanya batal dan pahala puasanya juga hilang. Yang pertama adalah murtad, keluarnya daripada Islam, baik dengan niat ataupun ucapan ataupun dengan perbuatan. Baniat, jadi niatnya ini tahun kena hendak mencobai agama orang, niat aja dalam hati, maka pada saatnya berniat itu sudah keluar daripada Islam. Walaupun keluar daripada Islamnya itu mewujudkannya itu setahun lagi atau 10 tahun lagi kah, mulainya hendak terlintas, ketika terlintas hendak mencobai agama orang itu, maka pada saat itulah dia keluar daripada Islam. Jangan sampai kita niat-niat berangan-angan ya, maka hendak mencobai agama orang, mulai saat itu kita keluar dari Islam sudah. Bahayanya orang yang murtad itu ya, bahaya orang murtad itu yang pertama adalah seluruh pahala yang pernah kita gawi, pahala puasa, pahala sholat, sedekah, haji, umroh, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita keluar daripada Islam tadi. Yang ada nilainya lagi, kada ada pahalanya lagi. Seandainya kita kembali kepada Islam, berarti kita memulai dari nol lagi pahalanya tadi. Pahala yang dulu habis. Sedangkan masalah kewajiban yang kita tinggal ya, itu wajib kita bayar, wajib kita qadha. Kita murtad selama na'udzubillah 3 tahun murtadnya, akhirnya setelah 3 tahun kembali ke Islam, maka sembahyang selama 3 tahun wajib dibayari, puasa selama 3 tahun wajib dibayar, zakat fitrah selama 3 tahun wajib dibayari, diqadha. Nah, ini hukum orang yang murtad. Pahala-pahalanya habis. Jadi ketika dia habis Islam, mulai lagi dari awal. Nah, kemudian dengan perbuatan juga bisa membuat orang itu murtad. Menginjak Al-Quran dengan niat menghinakannya, membuang Al-Quran, menandak sembarangan dengan niat menghinakan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka dengan sebab itu juga bisa menyebabkan orang itu keluar daripada Islam. Makanya di dalam satu cerita itu ada seseorang yang ketika melihat tulisan Bismillah, ada kalimat Allahnya di satu percikan kertas, langsung ia ambil ya, ada tulisan Allah di lantai, langsung ia ambil, diandaknya di tempat yang tinggi dengan niat memuliakan dan mengagungkannya.
Dan dengan keikhlasan dan ketulusan niatnya tadi, dengan ta'zim yang luar biasa, akhirnya orang ini mendengar ketika tidurnya dalam suatu suara, laqad azamta ismi wa azamtu ismak, ya, fis sama. Engkau telah mengagungkan namaku. Ini dalam mimpinya nih, yang mendengar suara. Engkau telah mengagungkan namaku, dan sekarang aku akan mengagungkan namamu di langit. Dengan sebab apa tadi? Dengan sebabnya mengagungkan nama Allah yang tak gugur, tak andak di lantai, diandaknya di tempat yang tinggi. Jadi jangan sampai nih Al-Quran kita andak di bawah. Yasin, ya, jangan sampai kita andak di lantai. Yasinan, yang andaknya di lantai itu yang dikhawatirkan adalah termasuk kepada penghinaan kepada Al-Quran. Karena Yasin itu termasuk Al-Quran juga, mushaf di situ, ya, tulisan-tulisan Al-Quran. Agungkan setiap ada kalimat Allah, setiap ada hadis Nabi SAW, agungkan, ya, dengan harapan mudah-mudahan dengan sebab kita mengagungkan tadi, kita pun diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak membakar Al-Quran yang sudah buruk, yang sudah koyak-koyak, itu pun harus di tempat yang bersih, jangan dicampur di tempat-tempat sampah. Itu kada bagus, kada beradab kita dengan Al-Quran. Jadi ambil tempat yang bersih. Misalnya ada apakah, ya, panci yang sudah kada pakai lagi, nah kita buat ya Al-Quran yang kotor tadi, yang rusak tadi, dibakar di situ. Khusus Al-Quran yang dibakar dengan niat menjaga supaya kada terinjak orang, ya, supaya kada dirusak orang. Nah itu niatnya kayak itu, membakar Al-Quran. Yang kedua yang membatalkan puasa itu haid dan nifas, melahirkan. Yang ketiga membatalkan puasa juga gila. Gila walaupun satu mat gilanya. Gilanya hanya 1 menit aja, 5 menit aja gila, habis itu sembuh lagi, maka batal puasanya sudah. Kemudian yang keempat, pingsan. Pingsan ini syaratnya harus seharian. Nyaibah sahur, kekenyangan, pingsan. Ampihnya kapan? Ya, sadarnya kapan? Ketika orang buka puasa, hanya sadar, maka batallah puasanya. Ya. Kalau ini setengah hari aja pingsan, kada batal belum puasa. Habis sahur pingsan, kekenyangan, kena parak zuhur sadarnya, maka puasanya tetap sah, dilanjutkan sampai berbuka puasa. Tapi kalau seharian batal. Dan yang kelima, al-jima, berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Ini selain dapat dosa, puasanya batal, ya. Dan juga wajib membayar kafarah. Orang yang batal puasanya dengan jima tadi, dengan istrinya di bulan Ramadan, wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa saja? Yang pertama, memerdekakan satu orang budak mukmin. Sekarang kan ada budak, maka masuk yang kedua. Susunan yang kedua adalah siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus dicoba dulu tuh, harus berturut-turut di puasanya. Sudah sampai ke 59 hari batal kita, maka harus mengulang dari awal, karena syaratnya harus berturut-turut, kada boleh dipisah. Kalau sudah dicoba puasa kada mampu juga, maka baru masuk kepada yang ketiga, it'amu sitina miskinan likulli miskin muddun, memberikan 60 orang miskin makanan, dan satu orang miskin dapatnya 1 mud makanan pokok. 1 mud itu kurang lebih 6,5 sampai 7 on, kada sampai sekilo, 7 on lah dirata-ratakan. Jadi 60 kali 7 berapa? Nah, kalikan aja, ya. Itu untuk 1 hari, ya. Kalau selama Ramadan sekalinya membatalkan puasa dengan jima tadi, itu kafarahnya. Puasa dulu, dicoba dulu puasa tadi. Kalau memang sudah dicoba puasa memang kada mampu juga, masuk yang ketiga, memberikan sitina miskinan, 60 orang miskin, setiap orang miskin satu mud. Kayak apa kalau 3 hari? Ya, kalau 3 hari berarti kalau puasa 6 bulan berarti. Ya, 6 bulan berturut-turut. Karena mampu puasa 6 bulan,
memberi makan orang miskin 60, 120, 180 orang miskin diberi kalau 3 hari. Ya, sebulan 3 kali menggawi itu. Ya, kayak 180 orang miskin. Setiap orang miskin satu mud. Dan yang wajib membayar kafarah ini atas laki-laki, untuk perempuan kada wajib. Ya, yang laki dia yang wajib membayar kafarah itu, bininya kada. Wa taqarrarul kafarah bi taqarrul ayyam, dan kafarahnya berulang ataupun bertambah dengan bertambahnya hari yang membatalkan puasa dengan jima tadi. Dan yang selanjutnya, sampainya suatu benda ke dalam rongga tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit pembekalan ini menjadi ilmu kita dalam menjalani menghadapi bulan Ramadan nantinya, dan mudah-mudahan kita jalani Ramadan ini berdasarkan keilmuan kita, dan mudah-mudahan apapun yang bisa membatalkan pahala puasa ataupun puasa itu sendiri mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan Allah kita kekuatan untuk menghindarinya, sehingga selama 1 bulan penuh kita bermujahadah, bersungguh-sungguh menahan lapar dan dahaga, juga menahan seluruh anggota tubuh kita daripada segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita, puasa kita adalah puasa yang berkualitas, sehingga keluar kita daripada bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, tambah dekat kepada Allah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzina wa likulli salih wa ala man salafun salih. Al-Fatihah.